Halo guys, balik lagi di channel aku. Jangan lupa sebelum kalian menonton video ini, klik like dan subscribe. Jangan lupa ya guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, selamat menonton. Halo guys, balik lagi di channel ini. Jadi, kali ini kita akan bahas suatu hal yang menyebabkan banyak orang sakit sekaligus. Ya, kita akan bahas tentang bakteri dan virus. Seperti yang kita ketahui, bahwa virus dan bakteri merupakan sesuatu yang sering kita dengar dapat menular dan menimbulkan suatu penyakit. Ya, itu memang salah satu faktanya. Tetapi, apakah ada suatu hal yang belum kita ketahui? Mari kita simak. Apa itu bakteri? Ya, bakteri merupakan organisme yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis yang tak bisa kita lihat secara kasat mata. Lalu, bagaimana bakteri dapat hidup? Bakteri dapat hidup di beragam tempat seperti air, tanah, udara, dan makhluk hidup. Bakteri ini akan bertahan dengan mengambil nutrisi dari lingkungannya dan kemudian melakukan metabolisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Tidak seperti manusia dan kebanyakan hewan, sekali bereproduksi, bakteri bisa mencapai puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan hanya dalam beberapa hari. Lalu, apakah itu berbahaya bagi manusia? Bisa iya, tapi juga bisa tidak. Hal itu karena tidak semua bakteri bersifat merugikan. Misal, yaitu bakteri Escherichia coli dan Streptococcus yang terdapat di dalam usus dengan peranannya yang membantu membunuh patogen dalam tubuh dan membantu sistem pencernaan. Lalu, bagaimana dengan virus? Kalau si virus ini tidak bisa dibilang organisme atau makhluk hidup, namun juga tidak bisa disebut benda mati. Lebih tepatnya, bisa kita sebut sebagai materi genetik atau makhluk hidup transisi. Kenapa demikian? Ya, virus dikatakan tidak hidup ketika ia berada di luar inangnya, karena saat itu virus akan merubah wujudnya ke bentuk yang lebih padat, yaitu mengkristal dan tidak terjadi suatu tanda-tanda kehidupan. Selain itu, virus juga tidak melakukan metabolisme dan bereproduksi ketika tubuhnya mengkristal seperti halnya makhluk hidup. Lalu bagaimana bisa kita sebut virus itu hidup? Ya, jawabannya ketika si virus masuk ke dalam tubuh si inangnya dan kemudian mengambil alih sel inangnya dan mencuri materi genetik yang ada di dalamnya untuk dapat bereproduksi dan melakukan metabolisme. Seperti halnya bakteri, virus ketika bereproduksi akan menghasilkan jumlah yang sangat banyak dan menginvasi sel inangnya terus-menerus. Lalu, adakah virus yang baik? Jawabannya ada, yaitu virus yang dilemahkan dan mengalami daur hidup lisogenik. Kenapa? Karena tipe virus ini akan menginvasi bakteri atau patogen lain yang merugikan, sehingga dimanfaatkan ke dalam bentuk yang sering kita sebut yaitu vaksin. Lalu, apa perbedaan dari bakteri dengan virus dan manakah yang sekiranya lebih berbahaya? Kalau dari perbedaan sudah jelas berbeda, mulai dari struktur, bentuk, dan sistem. Dan masalah bahaya tentunya keduanya berbahaya. Namun virus dalam penyebarannya lebih cepat dan luas serta jumlah kematian yang ditimbulkan lebih banyak dari si bakteri. Namun bukan berarti cukup sampai di situ, karena bakteri cukup cepat mengalami mutasi dan meningkatkan resistensinya sehingga proses pemulihan atau penyembuhan dari korban lebih lama daripada si virus. Jadi tetap selalu waspada ya guys, karena yang terpenting selalu menjaga kesehatan agar sistem imun makin kuat dan tubuh tetap sehat. So, itu penjelasan tentang bakteri dan virus yang perlu kalian ketahui. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar tetap eksis. Ingat klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dan klik share agar makin banyak yang tahu informasinya. Serta jika ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.